Berikan tepuk tangan dulu dong. Asik banget ya. OP hari ini keren 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 keren. Sekali lagi tepuk tangan. KP tuh sampai terharu ya karena gini, dulu yang mereka kecil-kecil. Dulu anaknya KP bilang gini, "Kalau nanti Joy sudah besar, Mama sudah kecil." Hah? Rada semprul ya anak iki. Ya apa sih? Tapi KP seneng gini. Sekarang ya ini anaknya Pak Agus siapa namanya? Sandria. Sandria ya, aduh luar biasa. Kami juga kemarin terharu lihat Joy dia berkhotbah. Wow, gue bilang. Dan dia bisa memberikan satu pandangan yang itu ndak pernah KP sampai gitu loh. Wow. Gitu. Lalu sekarang Sandria, waduh. Sekali lagi dong beri tepuk tangan. Bilang kanan kiri kamu hebat. Bilang gitu, kamu hebat. Oke. Nah, teman-teman, eh itu bagus tadi Sandria. Sebenarnya Sandria itu sangat simpel Sandria contohnya. Siapa yang hari ini senang kalau AC nyala? Apa mau kita matikan AC-nya? Mau kita matikan itu lampunya? Lu pikir 1 bulan berapa itu bayar? Mahal, bilang kanan kiri, mahal. Terus tahu nggak, Om Aldo itu kurus atau gendut? Jujur, bilang apa? Kurus. Gak dikasih makan, tambah kurus. Kayak KP gini masih mending. Kalau KP memang gak boleh makan nih, makan sehari sekarang tinggal 2 kali KP, gak boleh lebih katanya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang, ini kan baru Valentine ya. Baru Valentine, KP tuh sedang merenungkan tentang kehidupan. Gini-gini teman-teman, kita cek dulu ya. Ini kan memang kita bicara tentang kehidupan orang beriman. Tapi gini, kita lihat dulu dari mulanya. Coba ya multimedia bisa bantu. Kita mulai merenung, kenapa sih Tuhan ciptakan kita? Gitu ya. Coba-coba kita lihat dulu. Sebelum kita akan bahas tentang iman gitu. Karena nanti dari situ kita akan paham. Kehidupan manusia dari Kejadian 1 ayat 27. Coba kita baca rame-rame. Kejadian 1 ayat 27 yang siap diberkati katakan amin. Ya puji Tuhan ya, kita baca sama-sama itu yang ketiga. 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Coba dengerin deh. Diciptakannya manusia menurut apa? Gambar. Kita cek dulu ini maksudnya apa ini? Kata gambar. Perhatikan kata gambar dalam bahasa asli. Dalam bahasa Ibrani kata gambar itu ditulisnya shalem. Shalem ini punya pengertian itu mirip, mirip atau perwakilan. Coba perhatikan ketika seorang pemimpin mencari wakil. Biasanya pemimpin ini minimal, ini pemimpin yang pintar. Dia akan mencari seorang wakil yang setidaknya mirip. Ada nggak yang bisa jawab? Kenapa pemimpin yang cerdas, pemimpin yang hebat, dia kalau cari wakil, itu cari yang setidaknya ada kemiripan dengan ketuanya. Ada yang bisa jawab? Bilang kanan kiri bangun, 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 bangun. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa seorang pemimpin itu kalau cari wakil selalu yang ada kemiripannya? Supaya wakil ini pertama bisa diajak bertukar pikir. Setuju nggak? Cek kayak gini. Kalau pemimpin itu pinter, lalu wakilnya on. Nah, bisa nyambung nggak? Tolong pahami kalimatnya KP. Bisa nyambung nggak? Jawab. Bisa nyambung nggak? Nah, pemimpin yang hebat itu cari wakil setidaknya. Makanya Tuhan bilang begini. Ketika Tuhan lihat Adam, Tuhan lihatnya gini. Harus sepadan. Ayo dibuka pikirannya semua.
harus sepadan. Itu maksudnya apa? Gitu loh. Nah bayangkan waktu Kak V menikah dengan Kodan, dengerin. Apa yang ada di pikirannya Kak V? Kak V bilang begini, aku harus mencari suami itu yang bisa menundukkan Kak V. Kok bisa begitu Kak V? Karena kalau laki-laki yang Kak V nikahi itu tidak bisa mengendalikan Kak V. Kak V takut tidak bisa cocok. Karena leadershipnya Kak V itu cukup kuat. Kak V bilang, ini kalau aku ketemu sama laki-laki yang plenyat, gitu kan. Waduh, bisa keinjak nanti sama Kak V. Dia yang harus menundukkan Kak V supaya komunikasi jadi enak. Dan Kak V bisa menjadi pelaku firman, istri yang nunduk. Nah itu namanya yang dikatakan oleh firman Tuhan sepadan. Tahu nggak sepadan? Ada kemiripan seirama itu saling melengkapi. Nah ketika Allah berkata shalom, itu tuh gambarannya seperti perwakilan atau ada kemiripan. Coba teman-teman renungkan ini. Ada tujuan yang dimana tujuan Allah itu berkaitan dengan pribadinya Allah. Allah pengen nyambung. Sampai di sini yang paham katakan amin. Kita diciptakan mirip dengan Tuhan supaya kamu bisa nyambung sampai Tuhan. Setuju? Supaya kalau Tuhan ngomong, kamu bisa dengar. Tapi Kak B, untuk zaman sekarang kayaknya agak sulit deh. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Iya karena udah rusak. Karena rusak. Nah kita kembali kepada firman Tuhan. Coba lihat. Kalau kalian pengen bukti. Benar gak sih? Kalau sepertinya Tuhan ciptakan kita itu segambar mirip. Itu karena memang Tuhan itu ada sesuatu yang Tuhan persiapkan sebenarnya untuk kebutuhan Tuhan juga. Coba lihat Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan begini. Tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Dengerin ya. Tuhan itu adalah gambaran yang bisa membuat manusia itu bisa jadi kuat. Karena apa? Karena ada Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta. Jadi ketika kita mikir nih, manusia itu bisa kuat seperti apa sih? Maksimalnya, ya patokannya di Tuhan. Patokannya itu di Tuhan. Coba logika kalian jalan, nalar kita berjalan gini. Ngapain juga sih Tuhan ciptakan kita serupa dengan Tuhan? Ada apa? Kenapa sih Tuhan pengen ada kemiripan sama kita? Kenapa sih Tuhan ciptakan kita kok mirip-mirip gitu loh? Bahkan kita dijadikan perwakilannya Tuhan tuh kenapa? Karena Tuhan mau bicara sama kita. Tuhan itu pengen nyambung sama kita. Dan hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi hubungan yang tidak toksin. Benar? Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu jadi semerawut. Nah kalau seperti kita mempelajari hal ini teman-teman perhatikan baik-baik. Jadi Tuhan itu menciptakan kita ada kemiripan dengan Tuhan karena memang Tuhan punya tujuan. Supaya hidup kita itu menjadi sangat baik. Coba lihat kanan kiri. Perhatikan wajahnya, bantu KW Kota bilang begini. Kamu serupa dengan Tuhan. Bilang gitu. Yang ngomong gitu jangan dilihat. Mosok Tuhan hidungnya kayak gini. Jangan gitunya dong. Kamu harus tahu maksudnya kemiripan itu dalam hal apa. Ya, jadi kalau bicara bentuk jauh banget. Karena Shalom itu bukan bicara bentuk, Re. Ya, jadi jangan kalian berpikir, Tuhan itu. Dan kalaupun Tuhan punya mata, matanya juga gak kayak kita. Yang dengar katakan amin. Ada dalilnya. Ya jok ngawur. Ada ayatnya. Kalau kita bicara ada ayatnya. Tapi bicara kayak begini semua ada pengajarannya. Tuhan punya hidung tapi juga gak mirip kayak kita, Re. Amin. Cuman masalahnya gini nih. Tapi kalau seperti kita pelajari firman Tuhan. Oke lah. Kita diciptakan mirip. Terus gimana tuh orang yang melahirkan. Terus ada kembar dempet siam.
Terus KP yang lahir itu organ tubuhnya rusak. Itu tuh gimana KP? Ya makanya kalau kamu mau tahu bilang kanan kiri, dengerin firman Tuhan. Bilang gitu. Supaya kita sadar. Segala sesuatu yang terjadi di dunia itu semuanya ada asal mulanya kalau kita belajar Alkitab. Dan itu nggak ujuk-ujuk bim salah bim seperti itu. Bahkan kalau kalian melihat, mencatat, mendengar setiap pengajaran firman, yang betul-betul firman itu murni, ya, tidak ditambah-tambahi, itu kita akan ngerti bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, dengerin kalimatnya gini, sungguh sangat apa? Baik. Kata baik itu juga bisa diartikan dari pandangan. Jadi, wapi. Ya. Terus kalian bilang, loh kok KP sendiri kok enggak baik? Ya terserah, pokoknya yang pasti laku gitu kan. Cuman masalahnya gini, ya itu dia jangan kita berpikir dulu untuk hal-hal yang jelek sekarang. Karena yang tidak sempurna sekarang itu ada awal mulanya. Sebab manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dosa itulah yang membuat akhirnya kita bisa melihat yang namanya penyakit, yang namanya cacat, yang namanya itu tidak baik. Itu keluar semua. Karena tanah Hadamah ini sudah dikutuk. Nah teman-teman, sebab itu pernyataan Tuhan itu kalau di Yesaya 40 ayat 31 dibilang gini, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ini bicara apa? Ketika manusia mencari Tuhan. Ketika manusia yang udah kurang karena jatuh dalam dosa, kita yang udah banyak sekali kelemahan, itu kita serius cari Tuhan. Lihat, dikatakan firman Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Bilang kanan kiri, sing kuat. Gitu. Dapat kekuatan baru. Kekuatan baru mereka seumpama Raja Wali. Nah ini digambarkan. Ini digambarkan seekor burung tapi burungnya juga burung yang kuat. Raja Wali ya ini hewan yang kuat. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu itu gambaran tuh. Lalu mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu maksudnya apa? Orang yang betul-betul meskipun hidupnya sudah tidak sempurna. Kita sudah tidak sungguh sangat baik lagi karena kejatuhan dalam dosa. Kita banyak kecacatan dan kesalahan dan kekurangan. Tapi kalau kita fokusnya mencari Tuhan. Kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka hidup kita itu, ini sangat simpel ya tadi. Sandria tuh kasih kalimat-kalimat simpel-simpelnya. Kalau pacarku ngomongnya terserah. Tapi juga akan bilang ya jadi bicara apa nih? Tidak berlari dan tidak menjadi lelah, lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu bicara apa? Bicara hidup kita itu ndak muna. Bicara hidup kita itu ndak jadi pengecut. Amin. Bilang kanan kiri, ojo pengecut. Ojo muna. Amin. Karena apa? Karena orang-orang yang dia fokus kepada Tuhan, mencari Tuhan, ada hubungan yang baik dengan Tuhan, dia akan menjadi orang yang strong. Amin. Strong beneran. Ya bilang kanan kiri strong. Tadi bahasa Indonesia sekarang bahasa Inggris. Oke lihat. Hubungan kita dengan Allah terlihat. Nah untuk supaya hubungan kita itu benar. Lihat terlihat dari iman yang akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Jadi kalau kalian mau betul-betul bilang gini, Tuhan aku pengen dong masa depanku. Aku pengen waktu aku masih muda tuh aku hidupku itu bisa lebih berarti. Tuhan aduh coba ya kalau kita bayangkan para nabi, para rasul. Wih mereka itu yang ngobrol sama Tuhan. Mereka ngomong pak gitu kan. Tuhan menyertai. Apa kuasa Tuhan dulu itu sampai sekarang masih ada enggak ya? Apa Tuhan itu udah berubah ya dulu sampai sekarang gitu? Kan Tuhan tidak berubah. Dan kalau kamu ngerti Tuhan tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Seharusnya kamu kembali itu ke firman Tuhan. Terus gimana caranya? Kita harus bangun hubungan yang beres dengan Tuhan. Nah membangun hubungannya melalui apa? Melalui satu kata, iman. Sama-sama dengan KP katakan iman. Iman
yang kita miliki itu akan membuat kita bisa connect dengan Tuhan. Dan iman itulah yang akan mulai membenahi kehidupan kita. Ingat ya, Allah itu kasih. Perhatikan, ini Allah kita. Aduh, gimana sih caranya? Wis gini. Ini Allah kita gitu kan? Bingung deh KP. Terus ini kita di sini. Kita kepengen supaya hidup kita dengan Allah itu nyambung. Cara untuk nyambungnya itu dengan kata iman. Yang paham katakan amin. Iman. Lihat, dari iman ini nanti kalau kamu beres, di imannya itu kamu beres, maka kemiripan kamu dengan Allah itu akan terlihat, tergambar. Oh, makanya kenapa kita akhirnya bisa menjadi berkat, jadi terang. Orang bisa kenal Allah melalui kehidupan kita. Oh, Allahnya, Tuhannya orang Kristen itu wapi. Ingat, Allah itu kasih. Sekarang kata kasih itu sudah dihancurkan oleh iblis. Jadi kasih itu yang di dunia itu lebih menonjol kepada kasih eros. Tapi sebenarnya kasih yang harus kita miliki itu kasih agape. Dan ingat, kasih itu kalian bisa dapatkan kalau kalian terhubung dengan Tuhan dengan baik. Dengan kita memperhatikan sikap iman kita. Sekarang kita akan coba ya, kita lihat. Sikap yang memperlihatkan pribadi yang beriman. Ini sangat penting. Yang pertama lihat Ibrani 12. Kita akan coba perhatikan ayat ini ya. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yang sudah dapat katakan amin. Perhatikan, kami akan baca. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti apa katanya? Sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Lihat ayat 3. Ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Tuh lihat orang yang beriman. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan apa? Putus asa. Oke teman-teman. Kak V mau ajak kalian untuk coba menggali ayat ini satu persatu. Perhatikan. 3 tahapan besar. Untuk kita ngerti kita ini orang yang punya iman apa enggak. Kita ini orang beriman apa enggak. Ingetin ya, iman itu sangat penting. Karena iman itu akan membangun hubungan kalian dengan Tuhan. Kalau you enggak punya iman, jangan ngarep. Kamu bisa berjalan dengan Tuhan seiringan. Kamu harus punya iman. Tapi iman yang seperti apa? Soalnya ini iman sekarang ini sudah dihancur leburkan. Sampai tuh heran ya. Ada orang bilang gitu, kamu itu imanmu itu kecil. Imanmu harus gede. Tak dengerin omongannya. Terus dia bilang, iya kalau kamu mau mobil yang ini bagus, kita harus punya iman besar. Tar. Maksudnya iman apa iki? Ini kesalahan pengajaran. Kalian enggak tahu berapa puluh tahun yang lalu kemungkinan besar. Itu ada pengajar-pengajar yang mungkin dia memberikan pengajaran yang salah. Sehingga itu membesar kesalahannya. Sehingga akhirnya iman itu sudah bukan lagi dasar yang kuat untuk hidup benar. Tapi iman itu dipakai untuk kepuasan daging. Aku pengen rumah bagus. Aku pengen cewek itu. Tak puasain. Ntar dulu. Bicara iman itu sebenarnya kalau kalian belajar dari Alkitab itu tidak ada kaitannya dengan keinginan daging. Baca baik-baik. Iman itu berkaitan dengan hidup benar kita bersama dengan Tuhan. Yang dengar katakan amin. Ya, tolong. Jadi sekarang kita akan belajar. Punya iman. Kak, aku pengen punya iman. Nah, iman itu apa dan bagaimana sikap orang yang beriman? Ayo kita lihat yang pertama. Lihat di sini.
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita apa sama-sama baca? Menanggalkan apa? Semua beban dan dosa. Ini ciri orang yang beriman, Rek. Orang yang beriman bukan hanya sekedar dia bisa menyebut dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan. Meskipun itu tercatat dalam Alkitab. Karena apa yang dicatat dalam Alkitab, kita harus belajar dulu dari budayanya tradisi orang Israel. Jangan sok-sokan, Kak Pi, kan ada ayatnya, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Maka kita akan selamat dan masuk surga. Sopo yang ngomong? Pergi sana ke Israel, kalau ndak percaya tanya orang-orang di sana, tanya orang-orang guru di sana. Apa yang dimaksud menyebut dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan? Apakah itu asbun? Bilang kanan kiri, itu bukan asbun. Bilang gitu, bukan asbun. Asal Yesus Tuhan, dikit-dikit Yesus Tuhan, keselio Yesus Tuhan. Belum tentu kita masuk kerajaan surga. Iman itu akan menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Yang masih betul-betul exciting sama firman Tuhan, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita ya. Dengar-dengar baik-baik, KP mau mengajarkan sesuatu yang bisa membuat kalian bisa jadi anak muda yang berhasil. Amin. Ya harus berhasil, kamu harus beruntung. Amin. Nah kita harus bangun hubungan dulu dengan Tuhan. Iman yang pertama itu dikatakan begini. Ciri orang yang beriman dia menanggalkan semua beban dan dosa. Coba perhatian kata menanggalkan. Kata menanggalkan itu dalam bahasa aslinya ditulisnya apotipnemi. Apotipnemi itu menyingkirkan atau bisa gini, menurunkan. Jadi kayak seperti jabatan diturunkan. Dia seorang pemimpin, diturunkan. KP mau tanya, ketika seseorang memimpin kota Sidoarjo, dia jadi pemimpin di Sidoarjo. Lalu satu kali diturunkan jabatannya, KP mau tanya sama di sini semua anak-anak muda, masih ada kuasanya enggak? Tolong dijawab. Dia jabatannya udah diturunkan, masih ada kuasanya? Dia berdiri di hadapan masyarakat Sidoarjo. Masyarakat Sidoarjo, kasih saya uang. Masih ada kuasanya? Kumpulkan uang. Nggak ada kuasanya. Karena jabatannya sudah diturunkan. Perhatikan. Kata menanggalkan itu digambarkan seperti menurunkan. Itu maksudnya apa? Udah gak ono kuasa lagi. Mau tahu gak? Cek dirimu dan pulang, renungkan ke kamar. Di kamar kamu berenung. Kalau ada cermin, kamu bercermin. Kira-kira masih ada kuasa dosa enggak yang ada dalam hidup kita? Itu kalau kita sama dosa masih suka, kami kasih tahu kalian, berarti hubunganmu sama Tuhan belum beres. Yang dengar katakan amin. Siapa di sini yang mau terlepas dari ikatan dosa katakan amin. Lu tuh gak bisa Kak, aku nih gak bisa kalau terlepas dari onani, aku gak bisa kalau gak seperti seks bebas, aku bisa. Lu punya Tuhan yang hebat, yang setuju katakan amin. Ada Tuhan yang berkuasa. KP ngomong begini, KP mengalami. Dulu ada dosa yang mengikat KP ketika KP membangun hubungan dengan beres dengan Tuhan, terlepas sendiri. Bahkan itu menjijikan buat KP. Karena kalian harus tahu firman itu harus dilakukan. Waktu firman itu kalian akan memiliki kuasa. Jadi teman-teman, ayo bangun imanmu dengan beres. Bilang kanan kiri, jangan hidup dalam dosa. Bilang gitu, jangan hidup dalam dosa. Dekatkan diri kamu sama Tuhan. Kedua, perhatikan. Jadi ciri orang yang beriman itu tidak mungkin hidup di dalam dosa. Jadi kalau kalian masih hidup dalam dosa, dengar. Hubunganmu belum beres. Terus dekatkan diri sama Tuhan. Sampai hubunganmu beres dulu sama Tuhan. Artinya apa? Kalau hubungan belum beres sama Tuhan. Iya, kita jangan mimpi dan jangan terlalu pongah dan berkata Tuhan menyertai. No. Orang yang hidup dalam dosa tidak akan disertai oleh Tuhan. Yang dengar katakan amin. Ya. Dan kalau kalian bilang, aduh KP, aku gimana nih? Jangan membuat
Sesuatu yang sudah Tuhan targetkan itu jadi rendah. Karena kalian kepengen diakui. Hari ini Tuhan mau tolong kita semua. Amin. Masih belum nih, masih tingkat 1 nih, masih di tahap 1. Kedua, perhatikan di ayat selanjutnya ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Perhatikan kata tertuju. Kata tertuju kepada Tuhan Yesus tentunya, itu di dalam bahasa aslinya pengertiannya melihat dengan jelas atau mengalami. Kalau kalian yang pertama, tahapan pertama ini kan berat banget tuh. Aduh, jangan hidup dalam dosa ya. Gimana caranya? Ini tahapan kedua, lihat. Mundur ini kalian dituntun sama Tuhan. Di tahapan kedua kalian, Tuhan bilang begini, matamu harus tertuju sama Tuhan. Artinya apa? Ngalami Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang nyakitin daging kita. Tapi Tuhan minta begini, alami Tuhan. Karena di tengah kondisi yang tidak nyaman, kamu bisa ngerasain pertolongan Tuhan. Amin. Waktu kamu jatuh, kalau hari ini kamu bilang, Tuhan, aku betul-betul gak kuat. Aku lemah, aku jatuh. Oke? Tapi kalau kamu masih sadar sama Tuhan, di detik kamu lemah, kamu berseru, kamu bilang, Tuhan tolong aku. KP benar satu kali, KP gak bisa mengampuni waktu itu. Sangat berat untuk mengampuni, karena itu terlalu sakit buat KP. Tapi waktu di hadirat Tuhan, nangis jerit, KP bilang, Tuhan tolong. Tuhan tahu kelemahanku, aku ndak bisa Tuhan, sakit batinku. Tapi aku tahu ini dosa, aku tahu ini salah. Tuhan tolong bantu aku. Dan di saat kami mengerang, di saat kami bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan mendengar. Lepas itu. Dan itu bukan karena hebat dan kuat gagah kita. Amin. Dengerin teman-teman, kita gak bisa jadi orang-orang yang bisa berjalan dengan Tuhan. Kalau kita nggak bisa ngalami Tuhan. Dan kita ngalami Tuhan di saat kondisi kita lagi diproses. Bilang kanan kiri, bilang begini, tetap sabar. Bilang gitu, sabar. Waktu diproses sabar. Tunggu Tuhan menolong kita dan membukakan jalan. Yang terakhir, lihat. Di Ibrani 12 ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Firman Tuhan yang ketiga, ini ayatnya jelas sekali. Ingatlah akan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang udah sayang kita. Nanggung segala beban dan dosa kita, amin. Kalau di pihak yang kedua kalian bilang begini, oke, aku mau belajar Tuhan. Dalam kelemahanku aku mau belajar tetap bersyukur supaya aku ngalami Tuhan. Aku tidak akan lari dari masalah ini. Ketika Tuhan izinkan aku mau coba untuk berpikir yang positif. Mungkin ada di antara kalian yang kuat tuh di situ. Tapi kalau kalian tidak kuat tuh di tahap kedua, mundur, mundur, mundur. Kami mau kasih tahu, mundur. Ingat apa? Ingat Tuhanmu. Dia Allah yang sangat mencintai kita. Amin. Kalau kamu punya pacar, kamu bilang, oh pacarku ini, dia mau aku minta apa aja dikasih, tak kasih tahu sama kalian. Allah yang kalian sembah adalah Allah yang benar-benar mencintaimu dengan tulus. Meskipun kamu menyakiti hatinya, tapi Tuhan tidak pernah memalingkan muka dari kamu. Di tahap yang ini, kamu masih belum bisa bertobat, kebangetan. Tak kasih tahu ya. Apa yang buat Kafe akhirnya ngerti. Kafe bilang gini, Tuhan terima kasih buat suamiku. Waktu awal-awal pacaran Kafe cuma lihat Ko Daniel itu sekedar luar, fisik luar. Di tengah Kafe dengan Ko Daniel mengalami banyak badai hidup. Sampai kita menderita sama-sama, nangis sama-sama. Itu Kafe mulai muncul. Siapa Kodan sebenarnya? Dulu Kafe cinta. Mungkin dulu KP jatuh cinta sama Kodan. Tapi sekarang setelah mengalami begitu banyak sekali masalah. Yang keluar dari hati KP apa? Kasih. KP mengasihi Kodan dengan tulus. KP tahu waktu KP di ujung kematian. Kodan cuma bilang sama dokter, dokter tolong istriku. Dokter gak usah bingung biaya. Tolong bantu istriku dan anakku. Karena detik-detik KP akan melahirkan itu dalam kondisi yang betul-betul di ujung kematian. Dengar baik-baik.
Kak P bisa sadar ketika Kak P tahu betapa besar cintanya seorang manusia yang namanya Kodan buat Kak P. Tapi waktu Kak P baca Alkitab, Tuhan kasih sesuatu sama kita. Bukan hanya ngasih coklat. Lu pikir dengan ngasih coklat kamu bisa kasih tubuhmu sama pacarmu. Dengan Valentine kau bisa I love you dan ciuman. Kasih tahu. Tuhan bukan hanya bisa ngasih coklat. Tuhan bukan hanya bisa ngasih kenikmatan. Tapi Tuhan bisa ngasih semuanya. Semua. Kalau sampai khotbah ini belum kalian ngerti, kami nggak tahu harus ngomong apa lagi. Bilang kanan kiri. Tuhan sayang kita. Bilang gitu. Tuhan sayang kita. Oke? Dan kalau hari ini Tuhan bilang, aku kasih pasangan yang sepadan. Sepadan. Mirip, ada kemiripan. Artinya apa? Jangan cari pasangan di luar Tuhan. Yang dengar, bilang kanan kiri. Bilang gini, amin, amin. Tuhan sudah persiapkan pasangan yang terbaik. Amin. Jangan bingung. Yang jomblo-jomblo jangan bingung. Yang sudah punya pacar banyak berdoa. Supaya wanita yang ada di sampingmu benar-benar dari Tuhan. Amin. Karena bagaimanapun juga Tuhan memberi yang terbaik. Kalau nyawanya saja diberikan, apalagi. Cuman sekedar pasangan hidup. Ya, KP percaya hari ini Tuhan menyertai kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.